Jua-jua man banta krina perpulungan si kelengi Tuhan, khususnya man banta mamre GBKP Runggun Kebayoran Lama, ngoka seh paksana kita RPA secara online, janah ope dengar ras-ras kita ngorati karena kata dibata rahnas pe anta si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujur man bandu Tuhan, ngoka sepak sana arah online kami ngalakokan PA kami, khususnya PA Mamre, gelah mamre ibas inganan naris skala bancika raduras kami arah online nenda ngerenungkan kebenaran firman Du. Kesandu si badia sing kuasai pusuh praten ras perukuran kami, sing ngajari rasi pepankan katandu kubas pusuh kami. Kampe singurapi sinampati rasi ngajari kemahandu, gelah masuk kemahandu nuriken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surat-surandu. Ngerana dage kam Tuhan arah nas PA kami bas paksa enda, musikap kami ngalokan firman-Du. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya. Amin. Mamre si kelengi Tuhan, nas pe anta bas minggu enda, ibuat ibas padan simbaru. Kolose pasal 3 ayat 10 waluh seh 25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota dalam rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang muka. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini dengan tema Jabuku Kemegahanku, ya. Atau boleh juga kita sebutkan keluargaku kebahagiaanku. Keluargaku kebanggaanku. Tujun gelah isi jabu si pertama banci jelaskan hubungan antara anggota-anggota jabu sueras ogen, janah banci mengungkapkan kai saja si jadi kemegahan ibas jabu. Si peduakan tetap menjalin relasi dan komunikasi alum huli rikut pe makaikan IT guna mempeteguh kinirsa dan jabu. Janah PA enda rikutkan program mamre, rikutkan roster, harusnya silakokan PA gabungan antara mamre Moria ras Permata, sebab memang enda menyangkut soal keluarga, menyangkut soal jabu. Tapi kita kan masalah wabah
entah pandemi COVID-19 enda, maka laban ci enda silakukan secara bersama, tapi kita tetap merenungkan firman ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PA kita yang kita lakukan secara online. Kalau kita perhatikan mengenai keluarga, khususnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 dan 21 sampai 25, kami membacakannya dulu kepada kita ya, supaya nanti kita bisa sama-sama melihat bagaimana rancangan Tuhan atas rumah tangga, atas keluarga yang dibentuk di dalam kehidupan kita. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kemudian dari ayat 21 sampai 25, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Dari firman ini kita boleh melihat beberapa hal dalam kaitannya dengan keluarga, ya, jamu, ya, rumah tangga. Yang pertama, bahwa keluarga itu ada, terbentuk, tercipta, berasal dari ide, inisiatif dari Allah sendiri. Dia sendiri yang berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Jadi terciptanya adanya keluarga di tengah-tengah kehidupan manusia merupakan inisiatif, ide dari Allah sendiri. Kemudian yang kedua, perempuan diciptakan oleh Tuhan mendampingi laki-laki, untuk menolong laki-laki, untuk melengkapi laki-laki yang kesepian itu. Karena tidak ada satupun yang cocok baginya menjadi teman hidupnya. Sehingga Tuhan menjadikan seorang penolong, dan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki itu sendiri. Jadi perempuan menolong, melengkapi laki-laki di dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang ketiga, perempuan dijadikan dari tulang rusuk laki-laki. Artinya bahwa perempuan itu berasal dari daging, dari tubuh laki-laki itu sendiri. Sehingga sering dimanapun tentang perkawinan, laki-laki suami itu dipanggil mengasihi istri. Karena istri itu tidak lain adalah tubuhnya sendiri, dagingnya sendiri. Sehingga suami harus benar-benar mengasihi istrinya. Kemudian selanjutnya, melalui perkawinan, Allah mau supaya manusia itu bertambah-tambah di dalam kehidupannya untuk memenuhi bumi, untuk mengusahakan dan memelihara bumi langit ciptaan Tuhan. Jadi perkawinan itu diciptakan oleh Allah supaya manusia terus bertambah-tambah untuk memelihara dan menguasai bumi ini. Dan tidak kalah pentingnya di sini bahwa perkawinan itu diciptakan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, untuk sukacita dan kegembiraan manusia itu sendiri. Jadi perempuan diberikan oleh Allah kepada laki-laki, laki-laki diberikan oleh Allah kepada perempuan. Tujuannya ialah supaya laki-laki dan perempuan itu bersukacita, berbahagia dalam ikatan perkawinan yang diberikan oleh Tuhan. Inilah mungkin beberapa
yang boleh kita renungkan, yang boleh kita lihat sejak awal rancangan Tuhan atas perkawinan umat manusia. Tapi sayang, perkawinan di Eden itu tidak bertahan kekal. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dari sanalah kita melihat mulai terjadi persoalan-persoalan di dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Suami dan istri, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Kemudian selanjutnya kita melihat dan banyak lagi tindakan-tindakan yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi di tengah-tengah keluarga. Bahkan antara saudara Abil dan Kain terjadi pembunuhan. Bagaimana juga kita melihat keluarga-keluarga di kemudian hari, keluarga Yakub, antara saudara ada iri, ada dengki, kemudian menjual satu dan yang lainnya. Sudah banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah-tengah keluarga. Oleh karenanya keluarga menjadi perhatian penting dalam firman Tuhan. Mengapa kita katakan keluarga menjadi perhatian penting dari Tuhan? Kalau kita memperhatikan kitab Perjanjian Lama, khususnya Maleakhi, itulah kitab terakhir Perjanjian Lama, salah satu yang Tuhan benci di dalam umatnya itu ialah perceraian. Dan di ayat terakhir Maleakhi pasal 4 ayat 6, itulah ayat terakhir di Perjanjian Lama, di mana di sana dikatakan di bagian penutup itu nubuat tentang pemulihan keluarga. Nubuat tentang pemulihan keluarga, supaya hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Jadi ini merupakan hal yang dituliskan terakhir dalam Perjanjian Lama. Dan kemudian di awal Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 1 ayat 17, firman yang sama juga disebutkan di sana, bahwa salah satu yang Tuhan inginkan penting terjadi di dalam kehidupan kita ialah pemulihan keluarga. Makanya kehadiran Yohanes sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Kristus, salah satu tugas pentingnya ialah mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Artinya pemulihan keluarga sungguh sangat penting terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh karenanya dalam Perjanjian Baru, bagaimana keluarga itu dipelihara, bagaimana kita mengelola keluarga kita, sudah dibuat lebih detail tentang tugas tanggung jawab masing-masing anggota daripada keluarga itu. Salah satu nas PA kita yang kita renungkan pada kesempatan ini, di mana tadi dikatakan di dalam ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Firman ini berbicara tentang tanggung jawab istri kepada suami, bukan hak istri, melainkan tanggung jawab. Istri dipanggil memperhatikan tanggung jawabnya dan melakukannya kepada suaminya. Dan tanggung jawab itu ialah ketundukan kepada suami, ketaatan kepada suami, hormat kepada suami, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi istri-istri harus melihat ketundukan kepada suami itu sebagai ketundukan kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi jelas bahwa ketundukan, ketaatan istri dalam segala hal kepada suami adalah sebagai ketundukan kepada Tuhan. Karena suami telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai kepala istri dan sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Mengapa istri harus dengan tulus, dengan rela menundukkan diri kepada suami? Karena hal itu demi kebaikan istri sendiri. Karena hal itu demi kebahagiaan istri sendiri. Karena hal itu demi kebahagiaan keluarga. Jadi ketundukan istri kepada suami semata-mata ialah untuk kebahagiaan keluarga. Semata-mata ialah untuk kebahagiaan istri dan anak-anak. Ini salah satu kewajiban penting dari istri, di samping kewajiban-kewajiban yang lain.
Misalnya seperti mengasuh anak-anak. Selain itu, memperhatikan ketersediaan makanan di dalam rumah tangga, memperhatikan kebersihan rumah tangga dan sebagainya. Tapi ketundukan kepada suami itu merupakan hal penting, hal utama yang harus dilakukan oleh istri, dan itu harus dilihat sebagai ketundukan kepada Tuhan. Yang kedua, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Firman ini juga berbicara tentang tanggung jawab suami terhadap istri. Bahwa suami bertanggung jawab mengasihi istrinya. Kalau di dalam kitab Efesus pasal 5, di sana ditegaskan, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Sebab istrimu itu adalah tubuhmu sendiri. Dan tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, melainkan mengasuh dan merawatnya. Oleh karenanya, suami-suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami tidak boleh kasar terhadap istri. Dan mengapa suami harus mengasihi istri? Karena mengasihi istri itu sama seperti mengasihi Tuhan. Kembali lagi kepada apa yang dikatakan di dalam ayat 23 tadi. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi mengasihi istri harus dipandang oleh suami sebagai bagian daripada mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi mengasihi istri salah satu tanggung jawab penting bagi suami, selain daripada tanggung jawab lain yang memang juga harus dilakukan di dalam keluarga, ya. Tentu selain daripada mengasihi istri, suami juga bertanggung jawab sebagai imam, memenuhi segala kebutuhan di tengah-tengah keluarga, menjaga keselamatan keluarga dan lain sebagainya. Tapi mengasihi istri merupakan tanggung jawab penting, tanggung jawab utama yang harus diperhatikan oleh suami terhadap istri. Kemudian yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Firman ini juga berbicara tentang tanggung jawab anak. Bahwa anak bertanggung jawab mentaati orang tua dalam segala hal, mendengarkan nasihat orang tua. Dan itu harus dipandang oleh anak juga sebagai ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengapa anak-anak harus taat kepada orang tua? Jelas bahwa ketaatan anak terhadap orang tua menjadi kebaikan anak itu sendiri. Dan jelas kalau kita membaca di Alkitab, dasar-dasar yang lain mengapa anak-anak harus taat kepada orang tua ada begitu banyak. Pertama, bahwa anak-anak dilahirkan dari orang tua itu sendiri. Orang tua kita lah yang menjadi jembatan bagi anak-anak datang ke dalam dunia. Mulai dari kecil orang tua telah mengasuh, memelihara anak-anak, menyekolahkan mereka. Dan tidak ada orang tua yang menginginkan kegagalan anak-anaknya. Tentu itu semua menjadi dasar-dasar yang kuat mengapa anak-anak harus taat dalam segala hal kepada orang tua. Jadi ketaatan anak-anak terhadap orang tua merupakan kewajiban yang Tuhan buat di dalam keluarga kita. Dan yang keempat, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tentu walaupun dikatakan hai bapak-bapak, tentu firman ini berlaku buat kita suami dan istri, ayah dan ibu, ya. Bahwa kita harus mendidik anak-anak kita, memelihara anak-anak kita. Dan di dalam mendidik mereka, jangan membuat hati mereka tawar. Kita tidak boleh sebagai orang tua semena-mena. Kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh terhadap anak kita sesuka hati kita, walaupun mereka adalah anak kita. Mengapa? Karena kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, merawat mendidik mereka dengan lemah lembut, merawat mendidik mereka seperti kehendak Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi jangan gara-gara kita yang menyediakan segala keperluan mereka, karena kita yang bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan mereka,
kemudian kita berpikir bahwa kita bisa sesuka hati terhadap mereka. Tentu tidak. Sebagai orang tua, kewajiban kita membuat hati mereka senang terhadap Tuhan, membuat jiwa mereka merasa nyaman ketika berada di tengah-tengah rumah tangga kita. Seperti inilah seharusnya relasi, seperti inilah seharusnya terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Hubungan yang baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, demikian juga antara anak dan orang tua. Kalau hal ini kita lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, saya percaya bahwa apa yang menjadi tema kita pada PA kita ini akan terwujud, akan terjadi, akan kita alami di dalam keluarga kita. Begini nandai, kemegahanku eme jabung, kebahagiaanku ialah keluargaku, kerina isi jabung gejapkan kemalaman ate bas jamu. Adik kerina baik negara, pergulangan anak-anak memperdiatekan tanggung jawabna, jana ilako kena tanggung jawabna, maka tuhu jabue pasti jadi jabu si berbahagia, jadi jabu si harmonis. Istilah si Bundare bahasa Karo, jabu si sempamu, jabu yang berbahagia, di mana semua anggota keluarga merasakan kemalaman hati tading bas tengah-tengah jam. Mungkin kita mengatakan, itu kan keluarga yang ideal, pendeta. Bagaimana kalau suami bertindak dan berbuat sehingga dia tidak layak dihormati, tidak layak ditaati? Kemudian suami-suami juga berkata, bagaimana kalau istri-istri tidak layak dikasihi? Kemudian orang tua juga berkata, bagaimana kalau anak-anak tidak mau dengar-dengaran terhadap kita? Kemudian anak-anak lagi berkata, bagaimana kami taat sementara orang tua kami tidak memperdulikan kami? Tentu banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin kita pikir dapat menjadi alasan kita tidak melakukan kewajiban kita di tengah-tengah keluarga. Disinilah kehebatan firman Tuhan pada saat ini. Disinilah luar biasanya firman Tuhan pada saat ini, bahwa kita ditekankan tanggung jawab kita. Jadi bukan hak kita. Yang penting ialah perhatikanlah kewajibanmu. Apakah engkau sebagai suami, apakah engkau sebagai istri, apakah engkau sebagai orang tua, apakah engkau sebagai anak, sudah sungguh-sungguh melakukan kewajibanmu. Jadi itu yang pertama-tama yang harus diperhatikan oleh setiap kita melalui PA ini. Jadi jangan dulu berbicara soal hak, tapi lihatlah apakah aku sudah melakukan tanggung jawabku seperti firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Mamre yang kami kasih, mamre yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita sudah melakukan tanggung jawab kita, justru tadi firman Tuhan mengatakan, ketika kita sudah melakukannya dengan tulus, melakukannya dengan kasih, maka tadi dikatakan di dalam ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Mamre yang kami kasih, percayalah, ketika kita sudah melakukan kewajiban kita dengan tulus, dengan baik, maka Tuhan akan memberikan hak kita itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam ayat 24 tadi, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima upahmu. Kalau sekiranya ada juga muria yang mendengar PA ini, sekiranya anak-anak mendengar PA ini, lakukanlah kewajibanmu dengan tulus, lakukanlah kewajibanmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat 24 tadi, Tuhan akan memberikan upahmu. Artinya bahwa Tuhan akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang sempurna, menjadi jabu kemegahanku. Jana ende tentu membutuhkan kesabaran ta, membutuhkan ketekunan ta untuk terus melakukan bagian kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Dan pada akhirnya kami percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang berbahagia. Dan yang terakhir, dalam kaitan dengan teknologi informasi pada saat ini, kita harus menggunakan HP kita, teknologi informasi yang tersedia membantu kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita
dengan baik dan benar. Tentu sebagai suami banyak kewajiban-kewajiban kita, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Kita boleh pakai misalnya konten-konten yang ada di dalam HP ini yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak dengan cara baik dan cara benar. Tentu itu kita adopsi, itu kita terima sebagai perlengkapan bagi kita untuk memperlengkapi kita mendidik anak-anak kita. Perhatikan pendidikan dan perhatian kita terhadap anak-anak kita agar mereka juga nantinya boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kita juga menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Jadi ulah kita lupa usung perdiatekan terutama anak-anak kita. Perdiatekan keperluan, perdiatekan kebutuhan mereka akan perhatian dan penghargaan dari kita, sehingga anak-anak kita jiwana tenang, anak-anak kita merasa bahagia, merasa berharga, sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga berbahagia seperti yang dirancang oleh Tuhan buat kita, dan kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Enda maka kami renungan ta arah pe anta bas paksa enda sekali nari gelah keluarganta jadi kemegahan ta nggo ibahan Tuhan aturan-aturna, nggo ibahan Tuhan rulna gelah bage banci jabunta jadi jabu si berbahagia. Tuhan si masu-masu kegeluhan ta, Tuhan si masu-masu jabunta krina jana krina kita li ibas dameras menjua-jua. Amin. Sidungi pe anta ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujurman bandu Tuhan, adibas paksa enda, iberikan kami kesempatan man kami, guna nengkehkan kebenaran firman-Lu, singingitkan kami mulihi, uga kami ndalani ras empekena-kena geluh perjabun kami, tanggung jawab kami masing-masing selaku Bapa nade ras anak-anak, gelah bagai jabu kami jadi kemegahan kami, jabu kami jadi jabu si berbahagia. Pasu-pasundu krina jabu anak-anak-Lu. Ibas kesempatan enda artoto kami nangdangi senina turang kami ibas masa-masa pandemi enda silit bas kurang sehat bagai si berobat rumah, entah berobat jalan, entah berobat rumah sakit. Totokan kami, kekelengan kami, Bapak Febri Ginting, nande Nina Kemit, Bapak Anta Surbakti, nande Ingrid Surbakti, Dedi Suranta Surbakti, kekelengan kami diakan nande Ripka Bangun, nande Linda Sembiring, bagai kekelengan kami, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, nande Sika Sembiring, diakan Emeritus nande Melda, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Stepu, Nora Emeritus nande Laura, nande Bas Sembiring nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika nande Erika Sinulingga, Biring Grace anak kami Aldo Sinulingga, nande Lusin Surbakti, Bapak Rishna Depari, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Sembiring nande Paria Sembiring, nande Neti Pranginangin, bagai kekelengan kami Naras Emeritus Bapak Surya Barus, nande Ninta Bangun, bagai kekelengan kami nande Ninta Sembiring, Nora Emeritus nande Jengok Sebayang, bagai pemulihan pasca operasi Bapak Alena Purba, kekelengan kami Naras Bapak Nevi Ginting, ibas gelar Tuhan Yesus pasu-pasundu dengan kami mereka kesembuhan mankrina kekelengan kami. Pasu-pasu kami anak-anak kami bas pendidikanna, bas pendahina, gelar pasu-pasundu anak-anak kami pe banci krina ndalani wari-wari gluhna bagi sentudu rasura-surandu. Bujur Tuhan, pasu-pasu kami bangsa negara kami, pasu-pasu kami pemerintah kami ibas menghentikan wabah COVID-19 ini. Bujur Tuhan, endang pertoton kami, alamindu kami bas salah bas dosa kami, sebab reh kami ngendeskan pertoton enda, ibas gelar Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berjua-jua membantah kerina Tuhan si masu-masu kita. Salam.